Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memahami betapa pentingnya ulama hadir dalam kehidupan kita, tentu akan sangat menguntungkan. Setidaknya masa depan kita akan lebih baik. Karena ulama itu penerusnya para nabi dan para rasul. Kalau kita sikapi dengan baik dan kita tidak salah pilih, apalagi milih sesuatu yang salah, itu akan berbahaya. Apalagi di era seperti ini, di zaman akhir seperti ini, tentu sanad merupakan bagian terpenting yang tidak bisa dilupakan. Bersama dengan ulama, maka kita akan mempunyai intuisi dan inspirasi untuk ikut menjalankan ibadah, mengerjakan ibadah dengan baik. Betapa wirainya, betapa spesialnya ulama di hati para santri. Saya banyak terinspirasi dengan orang-orang yang alim pada masanya, dengan orang-orang yang alamah pada masanya, di mana mereka, beliau-beliau ini lebih mengacu pada bagaimana pesanan publik. Yang saya maksud adalah saya ingin membuat suatu contoh yang konkret yang tentu saja semoga bisa menginspirasi kehidupan kita. Tentu tidak mudah untuk dilaksanakan, tapi setidaknya kisah-kisah ini kalau kita mengisahkan, menceritakan orang yang alim, maka barokahnya orang alim akan ada pada diri kita. Termasuk yang mendengarkan kisah-kisah ini. Dan dari sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Kita ketahui bahwa Insinyur Insinyur Salahuddin Wahid, cucunya Kiai Hasyim Asy'ari, adiknya mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana beliau ini mengasuh atau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saya ingin sedikit berbagi cerita yang tentu saja cerita ini akan sulit untuk disikapi, apalagi dicontoh oleh generasi-generasi sekarang. Suatu kondisi, beliau Allahyarham Kiai Salahuddin Wahid sewaktu bertemu dengan santri, dengan orang Malaysia, memahami bahwa beliau ini pernah ketemu dengan Kiai Salahuddin Wahid, tapi ketika beliau masih kecil. Jadi Kiai Salahuddin masih kecil, kemudian orang Malaysia ini menyatakan, "Wahai Kiai, apakah sekarang Kiai mengasuh pondok pesantren ya?" Kiai pondok pesantren Tebu Ireng gitu. Kiai Salahuddin Wahid mengatakan iya. Lalu biasanya orang-orang itu, orang Malaysia atau orang Singapura, biasanya kalau mau sowan Kiai, itu biasanya ada menyawasi sesuatu, memberikan sesuatu yang bermanfaat, setidaknya sebagai bahan kalau mereka atau beliau taklim kepada Kiai, hormat kepada Kiai. Padahal waktu itu secara kondisi Kiai Salahuddin Wahid diminta untuk memberikan rekening. Ajudan beliau menyatakan bahwa dengan sangat terpaksa Kiai Salahuddin Wahid
ini memberikan rekening beliau, rekening pribadi beliau. Nah, setelah itu kurang dari 2 pekan, ternyata ada transferan yang masuk. Tahun 1998, atau tepatnya kalau di tahun sekarang sekitar 7 tahun yang lalu ya, berarti mohon maaf saya hitungnya keliru, jadi tahun 2016-2017. Itu beliau mendapatkan transferan sekitar 1 miliar. Kalau orang-orang yang tidak wirai, orang-orang yang tidak amanah, karena itu masuk dalam rekening pribadi, mestinya digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya untuk beli mobil pada saat itu, pada tahun 2017, 2016, itu tentu 1 miliar sangat berharga. Ya setidaknya dapat Jaguar lah waktu itu. Nah, tentu atau mobil mewah yang lain ya. Tetapi waktu itu ketika kebetulan beliau ini, Kiai Solahuddin Wahid ini belum kagungan rumah, belum punya rumah. Ketika belum punya rumah, maka Nyai Solahuddin, istrinya Kiai Solahuddin Wahid, menyatakan karena juga sudah mendengar informasi bahwa telah mendapatkan transferan dari tamunya, maka biasanya kiai-kiai itu ya kadang mendapatkan hal-hal yang positif dari hal itu. Sarungnya biasanya ya sarung-sarung yang mereknya bagus lah, semacam BHS atau ya tidak sarung atlas atau tidak sarung yang kualitasnya rendah atau sedengan, mesti ya BHS. Kadang-kadang disingkat BHS itu betul-betul hasil soanan gitu. Nah, mungkin itu guyonan saja. Tetapi ketika ditanya, padahal beliau ini perlu rehab rumah, perlu uang yang banyak. Ternyata Kiai Solahuddin ngendika, Allah yarham, karena beliau sudah almarhum. Ternyata uang itu sudah diberikan untuk membangun pondok sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pondok. Karena tamunya itu mengenal bahwa Kiai Solahuddin Wahid adalah pengasuh pondok pesantren, bukan secara pribadi beliau. Karena kita ketahui bahwa Kiai Solahuddin Wahid itu insinyur gelarnya. Insinyur artinya sesungguhnya secara akademisi beliau sudah strata yang pendidikan sarjana. Tetapi dalam hal ini, karena beliau putra kiai, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga tentu saja beliau tidak menyematkan gelar itu untuk kepentingan-kepentingan yang spiritualistik. Sehingga uang yang tadi sudah ditransferkan itu untuk membangun pondok. Hal yang ingin sesungguhnya kami sampaikan adalah bahwa betapa Piai ini mempunyai kapasitas spiritual yang luar biasa. Amanah yang pol-polan, yang jempolan. Coba misalnya kalau yang dapat uang 1 miliar itu misalnya saya gitu, atau orang lain zaman sekarang yang masih butuh uang BU, ya, butuh uang, itu mesti akan digunakan untuk ya kepentingan-kepentingan keduniaan yang lain. Misalnya untuk beli mobil, untuk rehab rumah, untuk beli motor, atau hal-hal lain yang sifatnya keduniaan. Tetapi karena beliau ini wirai, orang-orang yang sudah benar-benar terasah dari orang-orang yang faqihu fiddin, maka tentu saja beliau adalah amanah. Maka
dalam hal ini tentu kita sebagai umat muslim harus berupaya mendidik generasi-generasi yang muda ini untuk menjadi generasi handal. Tidak hanya sekedar paham terhadap kitab, paham terhadap bahasa Arab, tetapi mereka juga harus mengerti bagaimana membuat drone, bagaimana membuat senjata nuklir. Karena sekarang perang yang terjadi antara Iran dan Israel secara pasukan mungkin dia tidak maju secara langsung, tetapi mereka menggunakan senjata nuklir dengan presisi yang luar biasa, ketepatan yang luar biasa. Berbeda sekali ketika zaman Indonesia melawan Belanda atau melawan Jepang pada saat itu. Kita masih ingat bahwa kacang hijau yang dibikin oleh Ki Abbas Buntet Cirebon ternyata bisa menjatuhkan pesawat miliknya penjajah Jepang atau penjajah Belanda. Bahkan kiai-kiai model dulu itu sanggup untuk mengasmak bambu runcing sehingga bisa menjadi senjata yang mematikan. Jadi ilmu jaduk itu juga penting. Ilmu suwuk itu juga penting. Ilmu hikmah juga penting. Tapi ilmu pengetahuan sosial, ilmu politik, ilmu budaya, arkeologi itu juga penting. Supaya kita tidak mudah ditipu, misalnya pemalsuan sejarah, ditipu tentang pembelokan sejarah, dan seterusnya. Kalau kita tidak alim, anak-anak kita nantinya tidak alim, ya walaupun misalnya jadi dokter yang hafal Quran. Jadi polisi yang hafal Quran, yang alim kitab, yang bisa baca kitab kuning, yang ngerti tentang balaghah dan seterusnya. Sehingga integritas ulama akan bisa menjadi lebih baik. Supaya kita juga ngerti tentang tata negara, ngerti tentang tata ruang, ngerti tentang tata kelola, pajak, ngerti tentang infrastruktur dan yang lain-lain. Semoga kisah sedikit ini bisa menjadikan kita, memotivasi kita untuk bisa lebih belajar, lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal dan bisa mendapatkan atau memberikan kepada keluarga, kepada masyarakat, kontribusi yang jelas, profesional, akurat, dan yang paling penting adalah tidak melanggar syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pejabat-pejabat yang alim, jadilah pedagang-pedagang yang alim, jadilah orang-orang yang terpercaya, yang sanggup mengemban amanah sesuai dengan profesinya masing-masing. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik dari waktu ke waktu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah like, komen, dan share serta subscribe pada channel ini. Semoga kebersamaan kita bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, sehingga acara ini bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.